Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar. Ini saya pakai yang warna merah. Beratnya 7 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Seperempat sendok teh garam dan 100 ml santan instan. Ini 200 ml, jadi saya bagi 2 ya teman-teman. Kemudian tambahkan 750 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur. Kalau misalnya masih kurang merah, bisa ditambahkan sedikit pewarna merah ya teman-teman. Ini saya tambahkan pewarna merah tua 2 tetes. Nah, seperti ini. Jadi agak lebih terang ya teman-teman. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Untuk memasak puding santan ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Jadi harus terus-menerus diaduk seperti ini. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang, juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Nah, ini sudah uap panasnya berkurang ya teman-teman. Kemudian buih-buihnya juga sudah berkurang. Dan untuk mengemasnya saya menggunakan cup belimbing 100 ml seperti ini. Langsung aja kita tuangkan puding santannya. Itu dituang tidak penuh ya teman-teman, 3/4 aja. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Untuk sisanya ini saya sisihkan terlebih dahulu. Dan sambil menunggu pudingnya set, selanjutnya siapkan 5 lembar roti tawar. Kemudian rotinya ini akan saya potong-potong seperti ini. Dan kemudian rotinya ini dipotong dadu ya teman-teman. Untuk potongannya disesuaikan aja. Nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil ya. Nah, ini udah dipotong-potong semua ya teman-teman. Tuh segini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Plain itu tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya sesuaiin aja sama selera masing-masing. Kalau mau ditambah boleh, kalau mau dikurangi juga boleh. Kemudian 100 ml santan instan, ini sisa yang tadi ya teman-teman. Dan 750 ml air. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini akan saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian masukkan roti tawar yang tadi sudah dipotong-potong. Ini saya masukkan semuanya. Lanjut ini diaduk-aduk.
Selanjutnya ini dibiarkan sampai uap panasnya berkurang. Juga supaya pudingnya itu bisa meresap ke roti tawarnya ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah set, selanjutnya untuk puding rotinya ini kita masukkan seperti ini. Dan ini udah aku isiin semua ya teman-teman. Selanjutnya biarkan hingga set. Untuk sisa dari pudingnya tadi udah membeku seperti ini. Selanjutnya ini aku cairkan lagi ya teman-teman. Dan di step ini aku tambahkan lagi air 50 ml, tapi aku lupa on kamera waktu masukin airnya, maaf ya teman-teman. Setelah mencair seperti ini, tidak perlu sampai mendidih, matikan api, kemudian aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk puding rotinya ini sudah set. Selanjutnya ini aku tuangkan 1 sendok makan seperti ini di atasnya. Ini aku beri 1 sendok dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya lebih kita bisa tambahin lagi. Ini saya tambahin lagi ya teman-teman, 1 sendok makan. Selanjutnya ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Tampilannya itu cakep banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini benar-benar lembut banget. Tuh, dalamnya itu juga cantik banget ya Allah. Bismillah. Ini benar-benar enak banget teman-teman. Pertama, siapkan 100 ml air panas mendidih ya bun. Kemudian masukkan 4 saset teh celup seperti ini. Ini aku pakai yang Tongji ya bun. Aku pakai 4 supaya lebih pekat nanti. Nah, usahakan ini terendam semua ya bun. Dan selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel bening atau plain. Ini kemasan besar ya bun, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Bun, kalau kita masak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih ya bun, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Selanjutnya tuang teh yang tadi sudah direndam. Ini diobok-obok lagi ya bun, biar makin pekat. Nah, peres lagi. Cukup ya bun, kayak gini. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai tercampur seperti ini. Nah, tuang jelly ke dalam cetakan dan biarkan sampai betul-betul padat.
Kalau jelinya udah setengah set, siapkan lagi panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Beratnya 7 gram. 7 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. 3 saset Hilo, ini minuman yang rasa teh tarik ya bun. Nah seperti ini. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 500 ml air dan 500 ml susu UHT full cream. Kalau mau pakai UHT full cream juga boleh ya bun, dan kalau mau lebih padat agarnya boleh pakai 2 saset ya bun. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Jangan berhenti-berhenti ya bun ngaduknya supaya adonan pudingnya nggak pecah, kan ini pakai susu. Kalau adonannya pecah nanti akan berpengaruh sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Gunakan api sedang aja. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, langsung matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai buihnya sedikit berkurang. Lalu ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk jeli tehnya, kalau udah betul-betul set, ini aku potong menjadi 4 atau 2 bagian seperti ini ya bun. Selanjutnya ini mau aku parut pakai parutan keju yang mozzarella yang besar-besar kayak gini ya bun. Kalau mau pakai kerokan lain juga boleh. Kalau mau agak padat, jelinya ini boleh ditambahkan agar-agar plain ya waktu masaknya itu, misalnya 1 sendok teh itu, jadi dia agak padat dan lebih kaku, jadi nggak jelly banget gini ya bun. Hasilnya seperti ini ya bun. Untuk puding teh tariknya, kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, ini uap panasnya udah nggak ada lagi ya bun, nggak ada lagi yang nguap-nguap. Kita bisa campurkan jelinya tadi. Nah seperti ini. Ini sudah aman ya bun, karena kalau uap panasnya belum betul-betul hilang, jelinya ini bisa mencair bun. Jadi pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang atau hangat suhu ruang. Untuk cup pudingnya aku pakai cup blimbing, ini ukurannya 65 ml ya bun. Langsung aja tuang pudingnya ke dalam cup. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup seperti ini, jadinya 24 cup ya bun. Dan selanjutnya biarkan puding ini hingga betul-betul set dan dingin. Pudingnya udah betul-betul set dan dingin di suhu ruang, dan ini mau langsung aku cobain. Ini cakep banget ya bun, soft banget, warnanya menarik sekali. Waktu disendok kayak gini lembut banget, dan tuh jelinya langsung ketarik begini ya bun. Masya Allah, ini beneran creamy banget bun, tehnya berasa pas banget, manisnya pas menurutku, dan recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jual. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar ya bun, beratnya 30 gram. 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Setelah betul-betul tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini akan saya masak sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih.
Saat kita membuat puding seperti ini, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan harus terus diaduk seperti ini ya bun, supaya bagian bawahnya nggak gosong. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Lanjut tuang jeli ke dalam cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau jeli coklatnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Masukkan 1200 ml air. Kemudian ini dimasak sampai mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan dulu kopinya. Aku pakai luwak white coffee. Ini aku pakai 3 saset ya Bu. Menurut aku paling cocok tuh memang bikin puding atau minuman yang rasa kopi pakai luwak white coffee. Ini apinya dikecilkan dulu ya. Terus langsung aja kita masukkan semua kopinya. Diaduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Ini dilarutkan dulu dengan air panas. Air panasnya aku ambil dari panci tadi, kurang lebih 150 ml. Bun, kalau misalnya hasilnya mau lebih padat, bisa pakai 1,5 saset agar atau 2 saset ya. Ini aku buatnya tidak terlalu padat karena menurutku kayak lebih seger dan lebih lumer gitu di mulut kalau misalnya kita pakai 1 saset aja. Nah, kenapa semua bahan-bahan ini aku masukkan di akhir? Supaya kita nggak terlalu lama ngaduk-ngaduk dari awal ya bun. Jadi airnya bisa kita biarkan sampai mendidih dahulu. Lanjut, ini langsung aja dimasukkan semuanya sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan terakhir tambahkan 370 gram kental manis atau 1 kaleng. Ini aku pindahkan di mangkok supaya lebih mudah nuangnya. Kalau misalnya dirasa kebanyakan boleh dikurangi ya bun. Atau kalau misalnya mau di mix antara kental manis dan gula juga boleh. Untuk manisnya disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ini dimasak lagi pakai api kecil saja sampai semua bahan-bahan ini larut dan kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Jadi kalau airnya dididihkan terlebih dahulu seperti ini, lebih efektif ya bun, kita lebih bisa menghemat waktu. Apalagi kalau misalnya untuk bikin puding dalam jumlah besar. Dan untuk agarnya, kalau misalnya mau pakai lebih padat lagi, bisa pakai 2 sachet ya bun. Kental manis ini tidak boleh dipanaskan terlalu lama. Dan kalau misalnya kental manisnya udah masuk, itu sama kayak kita masak susu ataupun santan ya bun. Apinya jangan terlalu besar supaya nggak pecah adonan pudingnya, karena kalau adonan pudingnya pecah itu akan berpengaruh sama rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Kalau sudah kembali mendidih seperti ini tuh, kelihatan ya bun, mendidih kecil gitu, langsung aja matikan apinya, aduk-aduk sebentar. Kemudian puding kopinya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Nah, dibiarkan seperti ini saja. Jeli coklatnya kalau sudah betul-betul dingin dan padat, selanjutnya ini mau aku potong-potong. Dipotongnya kotak-kotak seperti ini ya bun. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang-sedang aja. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk puding kopinya, kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, di bagian permukaannya ada kulit kayak gini, ini diambil aja ya bun. Lalu aduk-aduk kembali.
Wah, panasnya sudah betul-betul tidak ada seperti ini, walaupun masih terasa hangat dan sedikit panas ya, tapi sudah tidak ada lagi uap panasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah aman untuk kita tuang ke dalam cup. Untuk mengemasnya, aku pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Langsung aja kita tuangkan puding kopinya. Dituangnya di bawah garis seperti ini ya bun. Setelah semuanya dituang seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan jelly coklatnya. Ini aku pakai 1 sendok seperti ini ya bun. Langsung diaduk supaya bisa saling mengikat dan tidak menumpuk di satu titik. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup, selanjutnya biarkan hingga betul-betul padat. Sekarang kita akan buat fly-nya. Aku pakai fly instan. Ini aku pakai yang my fly ya bun. Kemudian tambahkan 250 ml air panas. Ini air panas mendidih ya. Aduk sampai fly-nya betul-betul larut dan mengental. Kalau sudah larut seperti ini, siap untuk digunakan. Selanjutnya, kalau puding kopinya udah betul-betul set seperti ini, langsung aja tuangkan fla di atasnya. Ini tuangkan secukupnya aja ya bun, kurang lebih 1 sendok makan untuk setiap cup. Bisa dirata-ratakan seperti ini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Selanjutkan biarkan flanya sampai betul-betul dingin, baru diberi tutup. Bun, fla pudingnya udah dingin dan pudingnya juga udah betul-betul set. Kalau dimasukkan ke kulkas, dia akan lebih padat lagi. Sebelum dikasih tutup dan dimasukkan ke kulkas, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut banget. Tuh, kayak gini bun, kelihatan ini creamy banget. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, manisnya pas banget, lumer, rasa kopinya berasa banget. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini varian terbaru ya bun, yang mangga gedong, beratnya 15 gram, kemasan besar. Lalu tambahkan 1200 ml air. Aku masukkan secara bertahap, diaduk-aduk seperti ini dulu supaya tidak menggumpal. Kalau sudah ngeblend seperti ini, lanjut masukkan semuanya, baru diaduk-aduk lagi. Pastikan tidak ada bahan yang bergumpal ya bun. Lanjut, kemudian ini akan aku masak pakai api sedang aja sambil diaduk kayak gini sampai mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan dahulu apinya. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 50 ml air sambil diaduk seperti ini. Lanjut tambahkan 250 gram kental manis. Untuk kental manisnya kenapa aku masukkan di akhir, supaya tidak terlalu lama dipanaskan dan kita nggak perlu terlalu sering ngaduk dari awal ya bun. Karena kental manis ini kalau nggak diaduk dari awal bisa pecah seperti kita masak susu. Nah ini aku masukkan semuanya terus diopiak-opiak kayak gini supaya nggak mubazir. Lanjut diaduk-aduk sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget.
banget. Di tahap ini juga bun bisa dicicipi, kalau misalnya dirasa kurang manis boleh ditambahkan gula pasir atau kental manis lagi. Oh ya, sekedar informasi, untuk kental manisnya di video ini aku pakai yang Omela ya bun, karena itu yang lagi diskon. Jadi untuk merek bebas ya. Supaya warnanya lebih cerah, di sini aku tambahkan pewarna merah, kemudian ditambahkan juga dengan pewarna kuning. Kalau misalnya ada pewarna berwarna orange, pakai yang orange ya bun, tapi karena aku nggak ada, jadi aku gabungkan dua warna ini supaya warnanya seperti mangga matang. Nah ini kita kan buat mangga gedong, jadi warnanya mangga gedong tuh orange banget. Secukupnya aja ya bun. Di sini aku pakai kurang lebih 4 tetes pewarna merah dan 3 tetes pewarna kuning. Ini apinya kecil aja ya bun, aduk sampai betul-betul larut. Nah kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja matikan apinya, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Dan kalau uap panasnya sudah berkurang, terakhir tambahkan fruity acidnya. Fruity acid ini ada ditempel di belakang kemasan dari Nutrigelnya bun ya. Jadi jangan di skip karena ini memperkuat rasa buahnya. Aduk-aduk sampai fruity acidnya larut. Kemudian ini akan aku diamkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah didiamkan beberapa saat, di bagian permukaannya ada kulit kayak gini bun. Ini diambil aja, karena ini bikin permukaan pudingnya geradakan. Ini aku ngambilnya pakai sendok ya bun. Nah kayak gini, gak banyak-banyak ya bun, cuma dikit. Tapi itu udah bikin puding tuh bisa geradakan. Terus ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur. Kemudian bisa langsung dituang ke dalam cup. Tuang ke dalam cup. Ini aku tuang sampai penuh ya bun. Bun, untuk cup yang aku pakai ini cup 100 ml ya bun. Ada gelembungan-gelembungan di permukaan, bisa dipecahkan pakai sumpit kayak gini. Jadi supaya permukaan pudingnya mulus ya bun. Selanjutnya, biarkan silky puding mangga ini sampai betul-betul dingin dan set di suhu ruang, baru nanti dikasih tutup dan bisa dimasukkan ke kulkas. Bun, pudingnya udah betul-betul dingin dan set di suhu ruang. Ini mau langsung aku cobain. Tuh, kelihatan mulus, mengkilap banget. Bun, ini mau aku cobain. Kita lihat teksturnya kayak apa tuh. Masya Allah, ini lembut banget waktu disendok kayak gini. Dan teksturnya kayak gini bun, Masya Allah. Tuh, jikli banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, apalagi kalau udah keluar dari dalam kulkas. Ini seger banget. Pas masuk ke mulut langsung pecah, enak banget. Recommended banget, cobain di rumah ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.